Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa uson ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-hafidh al-imam Syekhul Islam Ahmad bin Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan tambah suwe awat tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulai sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah
khatimah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram, mugi-mugi khususipun dumateng ingkang hadir fi hadzal majelis dan pada umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken Rebo 2000 yang lalu halaman 38 masih membahas tentang Kitabut Thaharah babul haid. Hadis yang ke-121. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin lan diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik, annal yahuda sak temene wong Yahudi iku kanat ana sapa wong Yahudi iku ida khadati tatkalane khat sapa almarwatu wong wadon fihim ing dalem Yahudi lam yuakiluha mongko ora gelem mengancani mangan sapa Yahudi. Faqala mongko dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isna'u nindakana sira, lakonana sira kulla syai'in sekabehane wiji-wiji illan nikaha kejaba jima. Rawahu cerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah. Hadis ke-122. Wa an Aisyah lan riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha marang Ibu Aisyah. Qalat ngendika sapa Ibu Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruni merintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun, fa'taziru mongko gawe sarung ingsun, fajubashiruni mongko mencumbuh Kanjeng Nabi ing ingsun, wa ana lan hale utawi ingsun iku haidun haid. Muttafaqun alaih, dan sepakati hadis niki alaihi disepakati Bukhari Muslim alaih ing atase hadis. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis tentang orang Yahudi ketika menghadapi istrinya haid nggih. Mangke langsung wonten sebab asbabun nuzul mudhune ayat haid. Di situ wonten riwayat sahabat Kanjeng Nabi yang namine sahabat Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak dalam usia 105 atau 106 tahun. Jadi beliau masih hidup kurang lebih 80 tahun sejak Kanjeng Nabi wafat. Yeah.
Nah, Anas bin Malik niki sahabat Nabi termasuk perawi hadis 5 terbanyak. Kalau bahan-bahan cek apal nggih. Yang pertama, number 1 adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah sebanyak 5.374 hadis. Nomor 2 adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, sing wafat tahun 693 Masehi di Makkah sebanyak 2.630 hadis. Ingkang nomor 3 adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basra Irak sebanyak 2.286 hadis. Nomor 4 adalah Ibu Aisyah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah sebanyak 2.210 hadis. Dan nomor 5 adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi dimakamkan di Masjid Ibnu Abbas Thaif sebanyak 2.660 hadis sak piturute. Nggih. Niki kula sengaja nyebut jeneng-jenenge sahabat Kanjeng Nabi supaya kita sedaya angsa rahmati Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, sering kula cerita tentang biografi Anas bin Malik. Cuma sing kula seneng, kula demen ketika Kanjeng Nabi mendoakan sahabat Anas bin Malik. Dan dungane Kanjeng Nabi niki papat sekaligus. Luar biasa nggih. Napa dungane Kanjeng Nabi terhadap Anas bin Malik? Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa util umrahu waghfir dzambahu. Ya Allah, berkailah hartanya, berkailah anak-anaknya, dan panjangkan umurnya dan ampuni dosa-dosanya. 4 doa langsung kali Kanjeng Nabi. Tetapi wonten redaksi hadis lain yang teksnya itu hampir sama tapi beda. Nggih. Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyak hartanya, ya, wa waladahu dan anak-anaknya, wa barik lahu fihi dan berkailah apapun yang ada pada dirinya. Dan niki doa yang luar biasa. Niki hadis sahih, hadis sahih. Makanya kita yang saya Pak, ketika kita berdoa itu jangan lupa minta keberkahan. Kemudian dengan doa Kanjeng Nabi niki terbukti Anas bin Malik akhirnya duwe anak putu sebanyak 120. Fa'aksir malahu, sugihno Anas bin Malik yang mandi. Anas bin Malik duwe kebun kurma, iku biasae lek panen iku setahun sekali. Tetapi kebun kurma Anas bin Malik panene 2 sampai 3 kali setahun, gak umum. Sugih. Kemudian wautil umrahu, panjangkan umurnya, beliau wafat sampai usia 105 tahun. Ya ini Pak, dan diampun dosanya wallahu a'lam. Mungkin pasti disepuro Gusti Allah sebab dungane Kanjeng Nabi. Lah niki dimaksud napa doa niku para hadirin nggih. Wonten cerita ngeten saking muridé Anas bin Malik. Ingkang nami Imam Abul Ali Ar-Rohayi Al-Basri rahimahullah, atau nama lain Imam Rafi' bin Mahram rahimahullah, sing wafat tahun 711 Masehi di Basrah. Ulama tabi'in, murid langsung dari Anas bin Malik yang wafat usia 80 tahun. Cerita niki dinukil oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni rahimahullah sing wafat tahun 2011 yang lalu, 21 yang lalu di Turki. Nopo kisahnya? Nggih. Ternyata yang sebagian besar mencatat kisah-kisah Anas bin Malik adalah Imam Abul Aliyah Ar-Rohayi, ya, murid dewi. Ternyata ulama niki luar biasa, termasuk ulama komplit, ahli tafsir, ahli qiraah, ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya. Bahkan beliau rendah hati,
tawadhu, wara, zuhud, kemudian tidak mau dikenal, tidak mau terkenal, dan tidak mau menonjolkan diri. Niki pribadi saking ulama besar tabi'in Imam Abul Aliyah Ar-Ruhai Al-Basri rahimahullah. Wonten cerita ten kitab Syiar A'lamin Nubala nggih karanganipun Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Napa ceritane? Ternyata pada zaman tabi'in pasca sahabat niku gak kabeh wong alim. Memang amal-amalan para zaman tabi'in, masyarakat tabi'in niku akeh wong ahli ibadah, akeh wong ahli poso, akeh wong ahli maca Quran. Tetapi banyak juga yang ahli poso, ahli maca Quran, tapi gak iso njogo lesannya, sehingga muncul hoax, banyak fitnah, banyak dusta, banyak hadis palsu dan sebagainya. Sampai-sampai masyarakat waktu itu begitu Abul Aliyah Ar-Ruhai niki muncul ten publik turun gunung ngoten, Mbak. Masyarakat niki ahli poso, ahli Quran, tapi tukang bujuk, tukang dusta, tukang hoak, tukang fitnah. Maka beliau mengatakan, wahai penduduk Basrah, kalian adalah ahli Al-Quran, kalian ahli puasa, kalian ahli ibadah, tetapi ibadahmu semua sia-sia sebab lisanmu tidak bisa dijaga. Niki. Makanya hati-hati. Percuma kalau kita ahli ibadah, ahli wirid, ahli zikir, ahli maca Quran, ahli poso, tetapi lisan kita tidak bisa menjaga untuk menyakiti orang lain. Lisan kita tidak bisa dikunci dari fitnah-fitnah terhadap orang lain. Ketok moto difitnah, krungu to difitnah, disimpulno dewe. Padahal tidak semua yang kita lihat, tidak semua kita dengar itu benar adanya. Terutama para pemimpin yang punya jabatan ini perlu dihati-hati, sebab harus cerdas matanya, cerdas telinganya, dan cerdas mulutnya agar jabatan amanahnya tidak sia-sia, sebab memproduksi lesan fitnah, hoak, caci maki, dan akhirnya menimbulkan kebencian di antara manusia. Niki perlu introspeksi sedaya kula barang niki, nggih. Makanya harus seimbang ibadah dumateng Gusti Allah lan berbuat baik terhadap sama manusia. Al-imanu billah wa naf'u linnas. Jadi tetap ibadah dumateng Gusti Allah, tapi manfaat berfaedah kebaikan kepada sama manusia. Tapi bersyukurlah bagi yang difitnah, dicaci maki, dielek-elekno, diburuk-burukno, ya. Mengapa? Sebab kebaikan orang-orang yang memfitnah itu transfer gratis kepada kita yang difitnah. Enak, Pak. Makanya guru kula rumiyin waktu mondok boyong iki kula rumiyin salah paham. Napa dawuh guru kula? Siji, ojo lali ngaji, loro ojo lali pendidikan, telu ojo lali berjuang. Nomor telu niki ditambahi, lek kon gak duwe mungsuh, gak sukses. Lah kon tukaran terus kula niki. Mosok tukaran nek gak mungsuh, gak sukses. Ternyata niki kalimat majas puno arti. Kula simpulkan, oh dawuh guru kula, lek kon gak berjuang berarti gak duwe mungsuh. Tapi sampean berjuang akeh sing salah paham, berarti sampean duwe mungsuh, berarti sukses. Ngoten. Artinya ketika berjuang lek ana sing musuhi, ana sing caci maki, wis biasa-biasa saja. Sebab bagi orang beriman, pujian dan cacian itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kesimpulan waktu niku Abul Aliyah Ar-Ruhai wis ana jaman sakmono, Pak.
Gak usah kaget. Gak usah kaget. Gampang nyimpulno. Wong duwe ilmu itu gampang, Pak, nyimpul situasi itu gampang. Nggih. Pun para hadirin rahimakumullah. Lah, kembali ke doa Rasulullah terhadap Anas bin Malik, ya. Ternyata di situ ada kalimat barik. Ya Allah berkailah, atau wabarik lahu fihi, berkahi apa yang ada padanya. Jadi seluruh yang dimiliki Anas bin Malik itu dimintakan berkah kepada Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama-ulama dulu, sing ngaji tasawuf, ini pasti akan paham. Setiap kita meminta apapun kepada Allah, sedetail apapun, sebesar apapun, sekecil apapun yang kita minta kepada Allah, jangan lupa meminta barokah, jaluk keberkahan. Ya Allah, jaluk misalnya tambah dunya, mugi-mugi tambah dunya barokah. Ya Allah, sampean paringi yuga kula muga-muga barokah. Ya Allah, jaluk napa mawon diiringi keberkahan. Niki penting, Pak. Sebab napa? Setiap orang itu akan diberikan doa kabul oleh Allah, tetapi kadangkala tidak berkah. Contoh, dikai sugih, dikai kabul Gusti Allah, dijabah Gusti Allah sugih, tapi anak-anake mursal kabeh. Nglarakno ati wong tuane. Nggih, gak karuan, akhire wong tuane lara, opname is dead, gara-gara anake pembangkang semua, gak barokah. Nggih. Duwe ilmu yo gak barokah. Ilmune digawe kemasyhuran, popularitas, golek jabatan, golek pujian, golek macam-macam dunia dan sebagainya. Ngerti agama, ilmu agama untuk hanya mencari amplop atau keduniaan saja, hati-hati, karena nggak semua ilmu bisa dijual. Harus ada ruang-ruang keikhlasan dalam diri kita kalau punya ilmu. Makanya guru kula iki dawuh, lek babakan kitab, babakan ilmu, babakan buka ilmu Gusti Allah, ilmu hadis, fikih dan sebagainya, itu niati golek ridha Gusti Allah, ojo mikir amplop. Lho niki wasiate guru kula mboten wonten, Pak. Kecuali nyun sewu walimah, khutbah Jumat, ceramah, ya. Atau untuk NU misalnya, mboten. Nggih, niku babakan tentang ilmu niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, kadang-kala nyun sewu, nggih, kalau membahas dungane Anas bin Malik diterangno para ulama pun kathah. Maknane napa? Rezeki niku ndak hanya bentuk uang, ndak hanya bentuk harta. Bukan satu-satunya ukuran dari kesuksesan, enggak satu-satunya ukuran kebahagiaan. Namun keberkahan di dalamnya itu lebih penting, Pak. Nggih. Jadi keberkahan hidup, awak badan fisik, berkah kesehatan, berkah harta kekayaan, berkah waktunya, berkah ilmunya, berkah jabatannya, berkah keluarganya, berkah anak-anaknya. Nah, semua keberkahan itu kita mintakan, kita iringi kepada Allah dengan memohon keberkahan. Berkah, barokah. Karena berkah ini tidak di dunia saja, nanti dampaknya akan sampai terima nanti di akhirat. Lah, contoh gak berkat terus pundi? Ngeten pendeknya begini. Apa yang kita miliki itu semakin jauh dari Allah, apa semakin cidek nang Gusti Allah. Niku tok ukurane barokah. Ziyadatul khair, nambahi keapian. Ya, sampai munggah pangkat misalnya. Nah, munggah pangkat itu menggarai sampai nambah maksiat, nggarai sampean tambah nggak sholat, sampean tambah gak waktu untuk Gusti Allah, gak waktu untuk keluarga anak-anak, maka keberkahan itu mungkin tidak ada di dalam kepangkatannya. Imam Ghazali ngoten dawuhe, wong lek oleh barokah iku semakin cidek nang Gusti
Allah, diberi kemampuan mengelola rezeki, karunia dan sebagainya untuk kebaikan dan untuk ketaatan kepada Allah. Niki namanya barokah. Nggih, namanya barokah. Dia selalu memberikan manfaat, memberikan faedah yang positif yang dimilikinya untuk orang lain. Jadi sekali lagi para hadirin, keberkahan bukan terletak pada harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ilmu yang luas, kecantikan, kegantengan, namun berkah itu ya itu terletak pada perasaan dan jiwa yang menjadikannya senantiasa dalam kebaikan dan kemaslahatan, menata diri ya dan sebagainya, dan merasa cukup setelah ikhtiar ya, dan tawakal dan cukup dengan pemberian Gusti Allah niki nggih. Lah berarti nopo? Nikmat lan karunia Gusti Allah niku sejatinya ada pada keberkahan, bukan dalam bentuk-bentuk kenikmatan dan bentuk-bentuk karunia. Paham ya? Jadi keberkahan itu, inilah inti dari kenikmatan Gusti Allah. Jadi apakah jenengan dengan punya sesuatu itu semakin jauh dari Allah atau semakin dekat kepada Allah? Apakah memberi manfaat atau mudarat dari apa yang dimilikinya? Ini untuk keberkahan. Nah, para hadirin rahimakumullah, ulama yang bernama Abul Aliyah niku tidak hanya belajar dan Anas bin Malik. Beliau juga belajar ke banyak sahabat ya, juga belajar dari Umar bin Khattab, belajar dari Ali bin Abi Thalib, belajar dari Ubay bin Ka'ab, belajar dari Zaid bin Sabit, belajar dari Ibnu Mas'ud, belajar dari Ibu Aisyah, belajar dari Ibnu Abbas, belajar dari Abu Musa al-Ash'ari, belajar dari Abu Ayyub al-Ansari. Bahkan Imam Abul Aliyah niki mulazamah talaki depan langsung ketika belajar Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sing wafat tahun 658 Masehi. Ya, imam pertama tarawih zaman Umar bin Khattab nggih menika sahabat Ubay bin Ka'ab, ahli Al-Quran. Jadi sinten mawon sing maca belajar Al-Qur'an ojo YouTube, ojo medsos. Sebab ngaji Quran niki kedah depan kali guru. Menerno makhrate, menerno sifatul hurufnya, menerno dawa pendek mat, menerno ilmu tajwid, menerno huruf-hurufe dan sebagainya. Harus berhadapan dengan guru. Itu namanya talaki. Jadi zaman dulu niku mboten langsung maca buku belajar, mboten langsung teng hadapan para guru. Dan ini diteruskan tradisi mulazamah, tradisi talaki niki di pondok-pondok pesantren niku, Pak. Jadi sanane jelas nggih. Pondok-pondok ini sangat jelas, ngaji niku jelas, berhadapan dan langsung mengambil ilmu dari guru-guru di depannya. Niku namanya mulazamah dan juga talaki. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Hadis niki mengatakan dari Anas bin Malik, annal yahuda kanat idza khadatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Sesungguhnya orang Yahudi itu kalau perempuannya haid, istrinya haid, itu mereka tidak gelem mangan bareng. Dianggap jijik, Pak. Jadi ketika sebelum Islam datang, sebelum munculnya Kanjeng Nabi di Mekah, niku budaya Yahudi ngoten. Jadi lah bojone haid niku gak dikumpuli, gak dijak mangan bareng, sebab dianggap jijik. Saniki sinten Yahudi niku, Yahudi. Saniki usum tes DNA. Nggih, masyaallah nggih. Wis sing gak ngerti ilmu nasab aja melok-melok nggih, serahkan mawon ten ahlinya, cek gak ngawur nggih. Lah, Yahudi niku sinten?
Asal mula Yahudi niku adalah nama salah satu 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak bin Ibrahim alaihimassalam dari istri Siti Syarah. Jadi Nabi Ibrahim duwe bojo Siti Hajar, duwe anak Nabi Ismail, duwe bojo Siti Syarah, duwe anak Nabi Ishak, duwe bojo Siti Konturoh, duwe anak Bani Jawi. Loh, sampeyan ya apa iki? Jadi Nabi Ibrahim niku wonten bojo namanya Siti Konturoh, niku melahirkan keturunan di Jawa, di Nusantara. Jadi bojone telu, Siti Hajar, Siti Syarah, dan Siti Konturoh. Ya, keteru. Awak dhewe niki turunan Nabi Ibrahim Bani Jawi. Tapi semua wallahu a'lam, ono kitabe. Oh, ngerti. Jangan khawatir. Masuk gak turun Nabi Ibrahim, kita semua turunan Nabi Adam alaihissalam. Kesoroyoan durian-durian Nabi, kabeh turunan Nabi Adam. Penting niku royoan nasab ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, salah satu dari 12 anak Nabi Yakub niku namanya Yehuda. Yehuda. Kemudian keturunan yang paling banyak itu dari Yehuda. Paling banyak. Akhirnya turunan Nabi Ishak semua itu kumpul, dia dijenengi kaum Yahudi, kemudian gawe bangsa Israel. Niki panjang ceritanya, Pak. Nah, sekarang di mana populasi Yahudi? Menurut data terkini, kaum Yahudi Israel niku wonten ten puluhan negara. Yang paling banyak di Israel, macamnya negara Yahudi. Nomor loro ten Amerika Serikat. Paling kathah niku. Prancis, wonten Spanyol, kemudian Kanada, Inggris, Mesir, Argentina, Jerman, Brasil, Australia, Hungaria, Afrika Selatan, Ukraina, Meksiko, Belgia, Italia, Turki, Chili, dan Kolombia, juga termasuk Belanda. Niku wonten turunan Yahudi. Jadi orang Yahudi jangan ditekakno rene ya ana populasi ini. Sing tekakno bangsa Belanda. Enggak mungkin do. Nah, kemudian nyon sewu ya, tahun 1830 sampai 1880 terjadi eksodus besar-besaran Yahudi Jerman sebab gagal revolusi itu ke Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat. Tapi bangsa Yahudi niku, Pak, pada puncaknya itu ketika pada masa kerasulan Nabi Musa alaihis salam. Firaun niku puncak-puncake kaum Yahudi, ya, yang Yahudi. Nah, kemudian akhirnya eksodus seluruh dunia. Tahun 24 1924 baru Yahudi niku eksodus ke Amerika Serikat, dan juga tahun 50 ya itu memiliki populasi yang banyak sekitar 5 jutaan jiwa tahun 1950 Masehi di Amerika Serikat. Populasinya luar biasa. Luar biasa. Bahkan sekarang ada yang menghitung populasi kaum Yahudi 15 miliar. 1,5 miliar. Besar sekali ya, Pak. Ya, besar sekali. Nah, kemudian diteliti oleh namanya Dr. Hasyiah Erdiner tahun kemarin 2002 yang lalu ya tentang Yahudi niki. Napa penelitiane nggih? Mereka tidak hanya terdiaspora atau tersebar di berbagai negara, mereka juga membentuk jaringan-jaringan kuat antar Yahudi, baik jaringan bisnis, jaringan politik, jaringan ekonomi, dan jaringan benci Islam. Jadi dananya kuat.
Mungkin saja salah satu orang-orang yang menghancurkan Islam itu dananya bersumber dari Yahudi. Kuat Pak Yahudi niku. Kemudian membuat ritual-ritual ya antar keluarga, kebiasaan liturgi. Liturgi niku persembahan atau peribadatan khusus orang-orang Yahudi, ya. Dan juga macam-macam. Dan ini kemudian dicatat oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di kitab Sirah An-Nabawiyah. Si wafat tahun 2006 Masehi yang lalu di India. Nopo? Waktu niku tahun 600 tahun 587 Masehi, Kaisar Babilonia Irak sing namine Nebukadnezar atau Bukhtanasor sing wafat tahun 652 Masehi niku menghancurkan dan membunuh kaum Yahudi, ya, ditawan dan dibawa ke Babilonia, ya. Jauh sebelumnya tahun 70 Masehi, jauh sebelum Islam, Pak, ya, pencaplokan bangsa-bangsa Romawi terhadap wilayah Palestina dibunuh, ya, dihancurkan, kemudian dibakar orang-orang Yahudi. Akhirnya nyebar, ya, ke seluruh tempat, salah satunya masuk daerah Hijaz, Mekah, Madinah. Tahun pinten? Tahun 587 Masehi. Ini akhirnya ada pindah ke Hijaz, menetap di 3 daerah, di Yasrib atau Madinah, di Khaybar, di Taimah. Akhirnya mendirikan perkampungan dengan benteng-bentengnya. Makanya perang yang paling soro, Pak, untuk melawan Yahudi Kanjeng Nabi ini perang Khaybar. Sebab harus melewati 7 benteng, ya, dari Khaybar. Niku, perang Khaybar ini perang menghancurkan benteng-benteng Yahudi. Akhirnya muncul, membuat gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi, kemudian muncul Islam, hijrah dan Yasrib, singkatnya nggih, Kanjeng Nabi dan Madinah, dan kemudian muncul kabilah-kabilah Yahudi sing namine kabilah Khaybar, kabilah Nadir, kabilah Mustalik, kabilah Quraidah, kabilah Qunaiqah, sampai 20 kabilah besar di sekitar Hijaz atau Madinah. Kemudian masuk ke Yaman, ya. Tahun pinten? Tahun 378 Masehi. Ini kok masuk ke Yaman, tokoh Yahudi yang bernama As'ad Abu Karib mendirikan kerajaan Himyari. Diteruskan anaknya Tubba Hasan Al-Himyari, ya, akhirnya menyerang atau membunuh suku Najran. Najran niki dan kitab niku adalah kelompok orang-orang pengikut agama Nabi Isa alaihis salam. Saniki wonten tasik wonten ten Mesir namine Kristen Ortodok. Niku tasik turunane Bani Najran. Wonten. Jadi ibadah yang mirip wong Islam, ya ana udune, ana sembayange, pakaiane sama, padha jilbaban, ya, terus Bibele, Injile ya tulisan Arab. Sama nate kaos nggih, ya Bapak Allah, tapi Arab. Oh, dikira Islam. Ini bahasa Arab, nggih. Lah, singkat padat cerita Yahudi kemarin-kemarin nggih. Nah, singkat nih kemudian tentang Yahudi niki karena menyerang orang-orang Najran, orang-orang Kristen pengikut Nabi Isa alaihissalam agar dipaksa memeluk agama Yahudi, maka mereka semua tidak mau, kemudian dimasukkan parit, diobong. Lah kemudian Nabi cerita mudun ayat, ya, di dalam 1-4 Al-Buruj dalam Al-Quran menceritakan tentang kaum Yahudi dan suku Najran di Yaman. Lek cerita sampai saiki, Pak, mlebune wong Yaman kok Indonesia dawa mangke sampe sapa menjing mawon to ceritane tutut Yaman mawon nggih. Lha nek kaya semurep niki. Jadi kiai-kiai kita njok kuwatir, Pak, ahli sejarah semua njok kuwatir. Ojo mana kiai ini santri ini lo belajar kitab sejarah ngelontok. Pemane kiai ini jok kuatir. Okay. Para hadirin rahimakumullah, contoh, Pak, Bu, teknologi dunia yang saya nggih.
niku semua hampir 98% dikuasai Yahudi. Pin bukti? Contoh Microsoft. Sapa sing ngedekno selain Bill Gates? Yaitu Steve Ballmer, wong Yahudi. Pendiri Google, ya, Sergey Brin, wong Yahudi. Termasuk pendiri Google yang lain Larry Page, ya. Kemudian pendiri Oracle Lawrence Ellison, pendiri Facebook sing nom niku, ya, Mark Zuckerberg adalah juga anak muda dari Yahudi. Loh, medsos niku sing duwe wong Yahudi. Lek wong-wong iku ngarani gaweane wong kafir kok oleh digawe haram, ya ojo gawe Facebook, ojo gawe komputer, ojo gawe HP. Sebab niku gaweane wong Yahudi. Ya koplak niki. Ya susah. Gaya motor Yamaha, bid'ah dan sebagainya. Lah men-men sampeyan gaya unta. Jadi teko omah nang akaku saat Jumatan numpak unta. Ya Allah nih. Para hadirin rahimakumullah, balik nggih. Jadi wong Yahudi niku annal yahuda kanu idza hadat al mar'atu lam yuakiluha. Wong Yahudi lek bojone khed iku dianggap jijik dan ndak mau ngumpul bareng mangan. Ada redaksi lain ditambah agak panjang di kitab yang lain ditambah walam yujami'uhunna fil buyut. Wong Yahudi ku lek bojone khed nyen sewu tidak menggauli mereka bahkan dikeluarkan dari rumah. Sampeyan purun ngoten, Bu? Purun, Bu? Nyen sewu sampeyan khed bojone moh bareng mangan, ya, metu atau ke omah, purun sampean, mboten purun. Niki Yahudi, rumiyin Yahudi, sehingga ada namanya al-mujamaah, ya, al-mujamaah niku istilahnya apa? Tidak mau, ya, bergaul, berkumpul, mengeluarkan istri Yahya dari rumah, ya. Ini riwayat dari Anas bin Malik, ya, dan juga nyun sewu. Perempuan Yahudi niku boleh khed, ya. Iku gak gelem mangan ngombe bareng bojo lanange. Ndak gelem nang omah sak atap. Gak gelem turu bareng sak kasur, gak boleh. Kemudian Islam datang. Para sahabat melihat tradisi Yahudi kok ngono. Sakno wong wedok. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa wong Yahudi kok ngoten ten bojo-bojone sing khed?" Nggih. Nabi akhirnya mudun ayat Al-Baqarah 222, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jika dia bertanya padamu tentang khed, katakan itu adalah barang kotor. Ya, khed barang kotor. Fatazilun nisa, maka jauhilah perempuan yang khed, ya, wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka hatta yatahurna, sampai mereka suci. Ya, niki para hadirin mudun ayat niki. Lah, dulu tradisi sebelum Islam datang, ono tradisi Nasrani, tradisi Yahudi. Tradisi Nasrani terus pundi? Lek bojone khed wong Nasrani itu masih khed, masih gak khed, digasak mawon, dikumpuli. Tapi lek wong Yahudi, lek bojone khed enggak mau, jijik. Nah, dua fenomena inilah akhirnya, ya, turun ayat itu dan Kanjeng Nabi dawuh, dan juga tradisi orang-orang Quraisy jahiliyah itu sama dengan orang-orang Yahudi. Sehingga orang perempuan waktu itu diremehkan, disepelekan, dianggap apa? Umat nomor 2. Kanjeng Nabi dawuh ten kitab niki nggih, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kullasyai'in illan nikah. Silakan, ya. Maksudnya apa? Ketika bojone khed, isna'u sakarepmu. Kullasyai'in sakarepmu illan nikah, kejaba jima barange bojone, ngoten, Pak. Niki Kanjeng Nabi. Berarti tradisi Yahudi terbantahkan,
tradisi Nasrani terbantahkan, tradisi jahiliyah Quraisy terbantahkan. Tengah. Jadi Kanjeng Nabi niku lek bojone khet oleh dikumpuli, cuma ojo sampai daerah terlarang, tidak boleh. Ya tidak boleh. Nah, berarti syariat itu menjelaskan jelas dari hadis niku, ya, lakukan yang kamu mau kecuali memasukkan ke daerah khed. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berinteraksi, berkumpul, mangan bareng, turu berdampingan sak kasur, silakan. Di dalam Islam begitu. Berarti menghormati perempuan. Lah klek jima bojo nyon sewu waktu khed, Pak. Nggih, waktu khed dijima, maka sepakat para ulama hukumnya haram dan berdosa besar. Nggih. Kalau baleni, nggih, mubah hukumnya bermesraan dengan istri boleh, tetapi harus menjaga daerah terlarang atau daerah khed, dan haram bersetubuh, ya, kalau khed, ya. Ini jadi diterangkan oleh Syekh Nawawi Banten rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Niki waktu Syekh Nawawi niki dibongkar kuburane niku tasih oto wangi awake, tambah dawa rambuté kaya wong adus, seger. Sami kala wingi subhanallah masyaallah jasate Mbah Maimun Jubair utuh. Nggih, di Ma'la niku ketika 4 tahun untuk kebijakan pemerintah Saudi, setiap 4 tahun makam Ma'la dibongkar, balung-balungnya dibuat. Subhanallah, jasad Mbah Maimun Jubair maujud utuh, ndak sida dipindah. Sama dengan Syekh Nawawi Banten, nggih, tetap di Ma'la. Nah, beliau mengatakan begini, Pak, nggih. Wong hadas termasuk khed, nggih, itu ada 13 perkara yang tidak boleh. Salah satunya bersetubuh, berjima, ya, berjima. Loh, bagaimana kalau perempuan khed, bojone khed, itu kan nggak boleh masuk langsung. Bagaimana kalau pakai alat kontrasepsi, kondom misalnya, kondom, pakai alat, bagaimana hukumnya? Maka Syekh Nawawi jelas mengatakan dalam kitab Nihayatul Zain, fi Irsyadil Mubtadiin, beliau mengatakan meskipun menggunakan penghalang, kan sekarang kondom yang tebal, ya, sebelum darah haidnya berhenti dan mandi besar dilarang dan haram hukumnya. Paham ya? Haram. Nggak bojo dirayu, bu, enggak langsung, Bu, ono kondome, tetap haram. Niki pendapat dari mazhab Syafi'i, nggih. Nah, lek nglakoni iku dosa gede, hukumnya haram. Niki ijma ulama, termasuk keterangan Imam Nawawi, ya, keterangan Imam Ibnu Qudamah dari Hambali dan sebagainya. Haram dan dosa besar. Dihindari nggih, dihindari. Niki. Jadi larangannya kula baleni, jima bojo haid niku dosa besar, hukumnya haram, ya, juga efek mudaratnya gede bagi penyakit istri dan penyakit kelamin, juga anak turunnya kalau menjadi bayi. Ya niki. Lah nyun sewu hadir rahimakumullah, ya. Jadi jima di masa haid niku bagi kedokteran ndak apa-apa, tetapi dibenci oleh kedokteran. Sebab napa? Ketika nyun sewu, nggih, ketika bojone haid, perempuan haid niku alat reproduksinya itu rawan terhadap peradangan dan penyakit. Kalau misalnya nyun sewu dimasuki niku bisa mendatangkan penyakit, nggih. Niki mudarat yang lebih besar. Jadi ngumpul jima bojo ketika haid haram, termasuk jima bojo di siang Ramadan ndak boleh. Mulai subuh sampai maghrib ndak boleh jima bojo, hukumnya haram. Lho dos pundi lek kadung?
Kadung. Apa kadung? Bacot terus pundi. Nah, niki terjadi beda pendapat. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i niku lek wong kadung jimak bojo khet niku kena kafarat tebusan denda sedekah sak dinar. Sak dinar sakniki lek rega kuat niku kurang lebih 50.000. Lek jimak awal khet oleh denda sak dinar, lek jimak tengah khet akhir khet oleh denda setengah dinar. Bojo wedok bojo lanang kena denda. Tapi mazhab Hanafi cuma bojo lanang tok. Mazhab Hambali sak dinar ae, mbok awal akhir tengah pokok lek dikumpuli iku sak dinar. Mazhab Maliki benten. Maliki mengatakan walaupun ndak wajib bayar kafarat sak dinar lek ngumpuli bojo khet. Sing penting tobat marang Gusti Allah. Jaminan ya. Oh sik nggih. Sing penting tobat marang Gusti Allah, nggih. Cepet dosa gede. Durung karuan sampai nebus sak dinar niku wau Gusti Allah nyepuro dosa sampeyan. Ini menurut Imam Maliki. Makanya yang penting wajib. Makanya kemudian ulama mutaakhirin, ulama yang kontemporer, ya, jumhur mengatakan ini ditulis oleh Syekh Ali Muhammad As-Sobuni rahimahullah, sing wafat tahun 2021 Masehi dalam kitab Rawaiul Bayan, sing wafat di Turki. Napa beliau mengatakan ulama mutaakhirin, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu mengatakan wajib bertobat sunnah kafarat. Wajib bertobat. Napa syaratnya? Nggih. Nyun sepuro nang Gusti Allah. Kemudian nyesel perbuatane, gak ngulangi maneh. Niku lek wong tobat lek ngumpuli bojo saat sedang haid. Sing penting tobat. Loh, apa kok oleh bermesraan bojo ketika bojone haid? Oleh. Sampeyan tinggal lihat hadis 112 niku Ibu Aisyah mengatakan, ketika saya haid, Kanjeng Nabi itu menyuruh saya untuk merapatkan sarungnya di daerah haid. Ya, kemudian beliau mencumbui saya. Berarti boleh mencumbui istri, bermesraan dengan istri, yang haram adalah masuk ke mahid, tempat khete bojo. Itu yang dilarang. Ini yang ngomong sinten? Ibu Aisyah piyambak. Nggih, Ibu Aisyah piyambak. Fayubashiruni, maka Nabi ngumpuli kula. Nggih, wa ana akhidun, dan saya sedang haid. Di situ ada kalimat fa'at taziru, mongko kula dikongkon nganggo sarung kain penutup, ngoten Pak. Boleh. Ndak boleh. Lho ya apa carane nyun sewu nggih mboten purna. Ya apa carane nafsu syahwat puncak bojo lanang kepengin metu, sampean dalaken dengan tangan sampean boleh, dengan apapun boleh, sing gak oleh loro mlebu tempat haid liwat celit. Ndak boleh. Ya, enggak boleh, Pak. Ya. Kenapa? Sebab ya tempat haid enggak boleh. Selain itu boleh. Kalau laki-laki bojone iki pengin metu nyun sewu, sampean ya apa carane dikeluarkan itu boleh. Sebab bojo-bojone dhewe. Nggih, boleh. Ya, yang enggak boleh memasukkan nyun sewu nggih jima ke tempat haidnya istri, yang kedua melalui lubang dubur. Itu tidak boleh. Haram itu. Haram tidak boleh, nggih. Tidak boleh. Haram dan berdosa besar. Jadi para ulama ini menyimpulkan boleh bermesraan, bercumbu dengan istrinya, hindari antara lutut dan perut. Dihindari. Nggih, dihindari. Lho lek sampai liwat dubur nyun sewu, ya niku dilaknat kali Allah, dilaknat kali Rasulullah. Bahkan Gusti Allah nanti di akhirat bagi orang yang menyetubui istrinya lewat silit tidak akan dipandang oleh Allah fi yaumil qiyamah. Niki
Wonten dawuh Kanjeng Nabi hadis sahih, mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, maka dilaknat bagi orang yang mendatangi istrinya melalui selitnya. Haram. Ya, ini ijma ulama. Dan hadis yang lain, ya, la yanzurullahu azza wa jalla ila rajulin, ya, jama'a imra'atahu, ya, fi duburiha. Allah enggak akan melihatnya kepada laki-laki yang menjima istrinya melalui duburnya. Tidak boleh, hukumnya haram. Paham gitu? Niki penting, dua hadis niki kita simpulkan ngoten, ya, jak semarap, nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.